Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Kristi dengan NIM 2310911220048 dengan absen 84 dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai organa genitalia maskulina dan organa genitalia femina beserta fungsi seksualnya. Di sini, pada video ini kita akan membahas 4 topik, yang mana yang pertama, apa itu organa genitalia, yang kedua, apa fungsi dari organa genitalia, yang ketiga juga ada organa genitalia maskulina, dan yang topik keempat yang akan kita bahas adalah organa genitalia femina. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu organa genitalia. Jadi, organa genitalia itu organa berarti organ, genitalia itu berarti kelamin. Nah, kalau misalnya organa genitalia maskulina, itu berarti adalah organ kelamin pria. Sedangkan kalau organa genitalia femina berarti adalah organ kelamin wanita. Nah, selanjutnya, apa fungsi dari organa genitalia? Jadi, organa genitalia baik pada pria maupun wanita sebenarnya memiliki peran yang sama. Khususnya pada pria, organa genitalianya itu berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga melakukan pembuahan. Sedangkan pada wanita, organa genitalia itu berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan sel telur atau dikenal juga sebagai ovum dan menjadi tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kita masuk ke organa genitalia maskulina, yang mana berdasarkan letaknya organa genitalia maskulina ini terbagi menjadi dua, yaitu interna yang berarti di dalam dan juga eksterna yang berarti di luar. Kita akan bahas terlebih dahulu organa genitalia maskulina yang eksterna. Jadi, organ yang termasuk dalam organa genitalia maskulina eksterna ini adalah yang pertama penis dan yang kedua adalah skrotum. Nah, di sini di gambar sudah tampak ya organa genitalia maskulina eksterna yaitu penis, yang mana penis ini terdiri dari 3 bagian. Dan sebelumnya penis ini homolog dengan yang namanya klitoris pada wanita. Lalu di penis ini dibagi menjadi 3 bagian atau terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada akar dari penis yang disebut juga dengan radix penis. Kemudian ada bagian dari yang kedua itu adalah corpus penis atau yang disebut juga dengan batang dari penis, yang mana corpus penis ini merupakan bagian dari penis yang tergantung bebas gitu. Lalu selanjutnya bagian yang ketiga yang ditunjuk di sini adalah glans penis atau kepala dari penis. Kita bahas terlebih dahulu dari radix penis atau akar penis. Di sini akar penis atau radix penis itu terdiri dari yang pertama ada bulbus penis dan crus penis pada bagian dextrum dan sinistrum, atau crus penis dextrum dan crus penis sinistrum. Berlanjut ke corpus penis atau batang dari penis, ini di sini terbagi menjadi dua korpus gitu, yang mana pada potongan melintang dia itu terbagi, sebentar dicari gambarnya dulu. Nah, yang ini di sini pada potongan melintang korpus penis ini kan ada 3 ya, berarti 2 korpus corpora cavernosa penis atau disebut juga dengan corpus cavernosum penis. Ini ada 2 dan 1 corpus spongiosum penis. Yang mana kalau dilihat di sini corpus spongiosum penis ini berisi yang namanya uretra. Nah, pada saat penis ini mengalami ereksi atau menegang, corpus cavernosum
Penis ini dia akan terisi penuh oleh darah sehingga dia akan menegang ya. Otomatis kan kalau misalnya kita bayangkan korpus spongiosum ini bukan terbuat dari sponge, maka uretra ini akan terhimpit atau terjepit gitu yang akan menimbulkan rasa sakit. Itulah fungsi mengapa korpus spongiosum ini terbuat dari jaringan sponge agar uretra itu tidak terjepit karena jaringan sponge itu kan lebih elastis. Kita kembali lagi. Lalu kita lanjut, di sini juga pada korpus penis ada tunica albuginea corporum cavernosum. Lalu ada caverne corporum cavernosum. Dan kita lanjut ke yang namanya glans penis atau kepala dari penis. Di sini kepala dari penis atau glans penis itu ada di ujungnya ini ada ostium urethra externum. Nah, nanti dia tuh ya punya muara. Jadi uretra itu punya muara namanya meatus urethra externus yang mana itu tuh merupakan bagian yang terkecil dari uretra. Lalu dia itu juga fungsinya kenapa dia paling kecil dan menyempit karena ini tuh berfungsi untuk memproyeksikan ketika pria itu buang air kecil atau sedang ejakulasi gitu. Nah, di sini juga ada seperti bagian dari uretra yang melebar yang disebut sebagai fossa navicularis. Fossa navicular. Nah, di sini juga pada glans penis itu ada prepusium penis, yang mana prepusium penis ini berfungsi untuk melindungi kepala dari penis. Kemudian kita ganti gambar. Nah, di sini ini adalah lebih jelasnya dari glans penis, yang mana tadi ada ostium urethra externum, kemudian prepusium penis, dan ada bagian yang seperti menghubungkan antara prepusium penis dengan glans penis yang bernama frenulum preputi. Kita lanjut ke organa genitalia musculina eksternal yang lain, yaitu skrotum. Nah, skrotum ini bentuknya seperti kantong yang mana dia ini juga berisi beberapa organ. Pertama ada si testis, lalu juga ada epididymis, dan ya itu aja. Dan ujung akhir dari kalau tidak salah funiculus spermaticus, ujung bawahnya gitu. Nah, di sini skrotum itu terdiri dari kutis atau kulit dan juga tunica dartos. Nah, fungsi dari skrotum ini adalah untuk melindungi testis, yang kedua dia juga berfungsi untuk menjaga suhu dari testis sehingga proses pematangan sperma, kemudian proses produksi sperma itu di dalam testis itu dapat berjalan dengan baik. Ini ya, kutis, lapisan kutis dan tunica dartos. Kemudian kita lanjut ke organa genitalia interna maskulina. Nah, di sini pada organa genitalia interna maskulina itu berarti yang berada di dalam. Pertama ada testis, lalu ada epididymis, kemudian ada ductus deferens, lalu ada ductus deferens lagi, kemudian ada vesicula seminalis, lalu ada glandula prostata, dan yang terakhir ada glandula bulba uretralis. Kita pertama-tama ke testis terlebih dahulu. Jadi testis ini juga merupakan organ endokrin karena dia itu menghasilkan hormon yang namanya testosteron. Nah, di sini itu ada testis ya, di sini di gambar. Nah, testis ini pertama ada tunica albuginea, yang mana tunica albuginea ini akan berlanjut menjadi septum testis atau bentuk jamaknya adalah septula testis. Nah, septula testis ini membagi testis itu menjadi ruangan-ruangan yang bernama lobulus testis atau jamaknya lobuli testis. Nah, di dalam lobuli testis ini ada tubulus seminiferus convolutus karena dia itu berbentuk seperti pipa yang berkelok-kelok.
Kemudian dia itu nanti akan lurus untuk membentuk rekte testis atau anyaman, dan kemudian namanya itu kalau jadi lurus itu menjadi tubulus rectus. Nah, di sini ada mediastinum testis, kemudian nanti testis ini ada yang menempel, yaitu epididymis. Nah, epididymis ini terbagi menjadi 3, yaitu caput epididymidis, kemudian ada corpus epididymidis, dan ada cauda epididymidis. Nah, tempat dari sperma ketika dia itu tempat penyimpan sperma dan akan dimatangkan itu di cauda epididymidis. Nah, ini adalah epididymis yang ada terletak di atasnya. Ini adalah ini adalah testis yang di atasnya itu ada epididymis gitu. Nah, tadi kan sperma yang dihasilkan oleh testis kan dia akan ke epididymis. Nah, nanti dia tuh akan disimpan di cauda epididymidis dan dia itu akan dimatangkan. Kemudian dia itu akan ke yang namanya nih, di sini kan cauda, dia akan ke ductus deferens atau vas deferens, yang mana ductus deferens ini merupakan saluran berdinding tebal yang dia itu fungsinya untuk menyalurkan sperma yang sudah dimatangkan tadi ke ductus ejaculatorius dan uretra. Nah, nanti bagian terminal dari si ductus deferens ini namanya dia tuh melebar, jadi namanya adalah ampula ductus deferentis di sini. Nah, dia itu nanti akan menyempit lagi di ujung bawahnya, yang mana ujung bawahnya itu akan membentuk ductus ejaculatorius bersama dengan si ductus dari vesicula seminalis. Nih, di sini kan ini vesicula ini. Nah, gitu. Nah, terus vesicula seminalis ini adalah organ yang mana dia itu berfungsi untuk menghasilkan sekret ke cairan semen, yang mana sekretnya itu mengandung zat yang berfungsi untuk sebagai makanan untuk spermatozoa. Jadi nanti dia itu sama-sama tadi dari ductus deferens, dia itu ujungnya nanti akan bersama-sama membentuk ductus ejaculatorius. Kemudian di sini ada ductus ejaculatorius, yang mana ductus ejaculatorius ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dan pada saat ejakulasi ya, dan kemudian dia itu akan bermuara ke uretra pars prostatica. Nah, selanjutnya ini ada dua glandula. Yang pertama ada glandula prostata atau glandula prostatica, yang mana fungsinya itu adalah untuk menghasilkan menambahkan sekret ke cairan semen, yang mana cairannya itu berwarna seperti susu. Nah, dia itu mengandung asam fosfat dan juga asam sitrat, yang mana itu tuh membantu untuk menetralkan asam pada vagina. Kemudian ada glandula bulbouretralis, yang mana dia itu terletak di dekat dari musculus sphincter uretra, yang mana dia itu juga berfungsi untuk menghasilkan yang namanya sekret, tetapi dari buku yang saya baca fungsi dari sekret itu tuh belum diketahui. Nah, selanjutnya kita masuk ke organa genitalia femina. Nah, di sini juga ada yang eksterna dan juga interna berdasarkan letaknya. Kita langsung aja ke organa genitalia eksterna femina. Yang pertama itu ada mons pubis, kemudian ada labium maius pudendi, kemudian ada labium minus pudendi, kemudian ada klitoris, lalu ada vestibulum vagina, dan ada glandula vestibularis major. Kita ke mons pubis dulu. Jadi mons pubis ini seperti bagian yang menonjol dari pubis, yang mana memang di bagian bawah dari mons pubis ini
ada jaringan lemak sehingga dia itu terlihat seperti menonjol dari bagian yang lainnya. Dan juga mons pubis ini berasal dari kata mons yang artinya itu gunung atau bukit. Nah, di mons pubis ini dia juga tumbuhi rambut-rambut gitu. Lalu habis mons pubis ini ada seperti lipatan yang namanya ini adalah labium maius pudendi yang bagian besarnya. Kemudian di bagian kecilnya ini juga ada seperti lipatan juga yang mana namanya adalah labium minus pudendi yang nanti dia menyatu dan menjadi di sini itu vestibulum vagina. Nah, di sini ada klitoris yang tadi juga sudah saya sempat bilang bahwa klitoris ini merupakan homolog dari penis, makanya strukturnya itu hampir sama tapi ukurannya yang beda. Nah, dari klitoris ini ada yang namanya dia juga sama, ada radix klitoridis, juga ada corpus klitoridis, dan ada glans klitoridis atau kepala dari klitoris. Nah, dia juga ada prepusium klitoridis yang melindungi klitoris gitu. Kemudian di sini tuh juga di sini ya ada yang namanya ostium, ada 2 lubang gitu. Ada yang untuk mengeluarkan urin, itu namanya adalah ostium uretra externum, dan juga ada untuk biasanya pembuahan, biasanya untuk konsepsi gitu. Ini namanya adalah ostium vagina. Yang mana di dalam ostium vagina ini ada selaput tipis lagi yang biasanya kita sebut juga dengan selaput darah gitu ya, atau yang namanya himen. Nah, himen ini teman-teman kan tadi kayak selaput tipis gitu ya. Himen ini pada wanita yang belum melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual itu atau sudah melahirkan itu berbeda. Biasanya himen ini hanya berupa lubang kecil aja. Tetapi misalnya pada wanita yang sudah melahirkan atau wanita yang sudah melakukan hubungan seksual, dia itu lubangnya itu lebih besar dan dia tuh seperti robekan gitu. Kemudian di sini tadi ada glandula vestibularis mayor di sini ya. Yang mana dia ini berfungsi, namanya juga glandula kelenjar, dia ini berfungsi untuk menghasilkan sekret atau cairan, yang mana cairan atau sekretnya itu berfungsi untuk sebagai pelumas saat melakukan hubungan seksual atau sebagai lubrikasi gitu, cairan lubrikasi. Kita lanjut, selanjutnya adalah organa genitalia interna femina. Nah, organa genitalia interna femina ini ada 4. Yang pertama ada ovarium, lalu ada tuba uterina, kemudian ada uterus, dan yang terakhir ada vagina. Nah, teman-teman, karena saya tadi lupa menjelaskan, jadi kita kembali lagi ke yang tadi, yaitu adalah klitoris, yang mana klitoris ini pada glans klitoris ini banyak ujung saraf sensorik sehingga klitoris ini tuh sangat sensitif gitu terhadap rangsangan. Kemudian saya tadi juga udah menyertakan gambar yang himen tadi, ini bisa dilihat ya. Ini kan vulva ya, vulva. Nah, ini ada perbedaan, ini adalah himen pada wanita yang masih perawan atau belum melakukan hubungan seksual. Ini himen pada wanita yang sudah melakukan hubungan seksual, dan ini pada perempuan yang multipara atau sudah melahirkan anak lebih dari 1 kali gitu. Kelihatan ya perbedaannya. Kemudian tadi glandula vestibularis mayornya itu saya juga lupa menjelaskan bahwa dia itu bermuara di sekitaran himen ini. Tuh, sekarang kita bisa lanjut ke organa genitalia interna femina, khususnya ovarium. Nah, kita sekarang akan membahas ovarium. Jadi ovarium itu ada sepasang ya di sini dan juga di sini, kiri dan kanan. Nah, ovarium ini memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur atau sel ovum, dan juga dia itu berfungsi untuk menghasilkan hormon seks perempuan, yaitu estrogen dan juga
progesteron. Nah, terus di sini ovarium itu terletak di sebuah cekungan yang namanya itu fossa ovarica. Terus ovarium ini dia punya satu margo yang namanya ovarium margo liber, dan dia juga punya satu fasies atau permukaan yang namanya ovarium fasies medialis. Kemudian dia juga punya dua ekstremitas yang mana namanya itu adalah ovarium ekstremitas tubaria, dan yang dekat uterus ini namanya ovarium ekstremitas uterina. Kemudian ini mesovarium yang kayak seperti mengait ovarium gitu. Terus ovarium ini pada wanita yang belum pubertas itu berbeda dengan yang sudah pubertas dan juga yang sudah menopause. Yang menopause itu biasanya dia yang waktu pubertas dia itu seperti berkerut-kerut yang merupakan hasil dari degenerasi corpus luteum. Nah, terus pada waktu setelah menopause dia itu jadinya mulai lebih berkerut-kerut dan akhirnya berlubang-lubang gitu. Nah, kita lanjut ke uterus. Kita balik lagi, kita ke tuba uterina dulu. Dan kita tadi ke tuba uterina, yang mana tuba uterina ini terdiri dari 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada infundibulum tuba uterina, yang dia ini ke ujung-ujung sini, ujung dari tuba uterina. Nah, di sini tuh ada seperti jari-jari, yang mana dia itu kalau di sini kan nggak kelihatan ya, ini kayaknya dia nih. Di sini dia itu melingkupi si ovarium, namanya ini adalah fimbre tuba uterina. Kemudian di bagian sini itu ada, di sini kelihatannya ada ampula tuba uterina. Ini merupakan bagian dari tuba uterina yang paling lebar, dan ini biasanya menjadi tempat untuk fertilisasi atau pembuahan gitu, untuk implantasi maksudnya. Kemudian lanjut ke sini ada ismus, di mana ya? Ada ismus tuba uterina yang merupakan bagian tersempit dari tuba uterina. Kemudian yang keempat ada pars intramuralis yang merupakan bagian dari tuba uterina yang menembus si uterus ini. Nah, fungsi dari tuba uterina ini yang pertama tadi sudah jelas bahwa dia ini tempat terjadinya implantasi, yaitu di ampula tuba uterina. Kemudian dia juga memberikan makanan ke ovum yang sudah difertilisasi dan membawanya ke cavum uteri. Terus si tuba uterina ini juga terletak di pinggir atas dari ligamentum latum. Nah, nih. Ya. Nama lain tuba uterina adalah salpinx. Nanti kita lanjut ke uterus. Nah, di sini ada tuba uterina, dan di sini ada uterus, yang mana uterus ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan, mempertahankan, dan juga untuk memberi makanan pada ovum. Uterus ini tuh terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada fundus uteri, yang mana fundus uteri ini terletak di atas dari tuba uterina, sedikit atas nih. Kemudian ada yang namanya corpus uteri, yang mana corpus uteri ini terletak di bawah dari tuba uterina. Kemudian di sini ada seperti segitiga yang namanya cavum uteri. Kemudian cavum uteri ini akan berlanjut terus menyempit menjadi cervix uteri. Nah, cervix uteri ini akan menembus dinding anterior dari vagina, dan dia itu akan menjadi dibagi menjadi porsio supravaginalis cervicis dan porsio vaginalis porsio supravaginalis cervicis dan porsio vaginalis cervicis. Kemudian uterus ini terdiri dari lapisan-lapisan lagi. Yang pertama ada perimetrium, terus ada myometrium atau lapisan otot.
yang mana dia itu terdiri dari dari otot, jaringan-jaringan otot dan tebal. Kemudian ada endometrium yang terdiri dari lapisan mukosa, yang mana endometrium inilah yang luruh pada saat kita itu mengalami menstruasi atau pada saat wanita mengalami menstruasi gitu. Kemudian uterus pada anak-anak, kemudian pada perempuan yang sudah pubertas dan pada wanita yang sudah menopause itu berbeda, karena pada saat anak-anak uterus ini kecil, kemudian karena pengaruh dari hormon estrogen atau hormon seks pada perempuan, dia itu menjadi membesar pada saat pubertas gitu. Kemudian pada setelah menopause, nah dia itu akan kembali kecil lagi dan dia akan kurang vaskular karena berhentinya produksi hormon-hormon seks pada wanita di ovarium. Selanjutnya kita ke yang terakhir dari organa genitalia femina, yaitu vagina. Dan kita lanjutkan ke bagian yang terakhir dari organa genitalia interna muskulina femina, yaitu vagina. Jadi vagina itu tidak hanya berfungsi sebagai saluran kelamin pada wanita, tetapi juga berfungsi sebagai saluran untuk ekskresi menstruasi, dan dia juga ikut membuat jalan lahir, membentuk jalan lahir gitu. Nah, di sini vagina itu terletak setelah uterus, setelah cervix uteri gitu. Nah, di sini yang pertama ada fornix vagina. Strukturnya fornix vagina ini adalah bagian dari cervix uteri yang menonjol ke vagina gitu. Nah, jadi fornix vagina ini juga ada dibagi lagi menjadi 4. Ada fornix anterior, ada fornix posterior, dan lain-lainnya. Kemudian tadi juga kan semakin menyempit cervix uteri ini, nanti akan dibagi menjadi porsio vaginalis cervicis dan porsio supravaginalis cervicis. Ini vagina. Kemudian ada lipatan-lipatan di sini yang namanya adalah rugae vaginales. Lalu ada ostium uteri di sini. Nah, vagina ini pada dasarnya kan dia tuh bersifat asam ya. Itu dikarenakan karena vagina ini dekat juga dengan saluran dengan anus, dan anus itu kan tempat keluarnya kotoran dari tubuh. Jadi seperti vagina itu rentan untuk kemasukan bakteri atau kehinggap bakteri gitu. Sehingga dia itu bersifat asam untuk menjadi penghalang agar bakteri itu tidak dapat berkembang biak di dalam vagina. Jadi makanya vagina itu bersifat asam. Tetapi tetap dapat melakukan pembuahan karena sperma itu kan ada tadi cairan yang dihasilkan oleh glandula prostata yang warnanya seperti susu, dan dia itu mengandung asam fosfat dan juga asam sitrat, yang mana dia itu membantu menetralkan asam vagina. Itu. Dan teman-teman, tadi adalah slide terakhir dari penjelasan saya mengenai organa genitalia maskulina dan organa genitalia femina beserta fungsi seksualnya. Dan di sini saya menggunakan beberapa sitasi dari buku, yaitu dari Sobota, kemudian dari anatomi klinis berdasarkan sistem. Dan saya mohon maaf apabila selama penjelasan saya dari awal video tadi ada masih banyak yang salah atau terdapat kesalahan maupun penjelasan saya kurang tepat. Dan terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih.